Selamat datang di kisah Misteri. Miss Polly had a dolly who was sick, sick, sick. So she phoned for a doctor to be quick, quick, quick. The doctor came with his bag in his hand, and he knocked on the door with a rat-a-tat-tat. Oke, banyak sekali kasus di dunia ini yang membuat bulu kita merinding ya. Meskipun banyak orang penakut di dunia ini, namun kisah seram tetap laris di mana-mana. Entah itu ceritakan saat sedang ngumpul atau dinikmati sendiri. Kisah horor memang nggak ada matinya. Ya, mungkin tokoh dalam cerita itu ada yang mati, tapi tidak dengan pesona dari kisah horor tersebut. Di video ini kita memiliki beberapa koleksi film-film seram yang bakal membuat bulu kita merinding. Ya, kalau kalian memang bernyali baja atau sekedar ingin membaca kisah pengantar tidur, coba kalian simak beberapa cerita yang akan kita bacakan pada cuplikan hari ini. Oke, di pembahasan kali ini yaitu ada dari lantai kedua. Diceritakan ketika aku masih kecil, keluargaku pindah ke sebuah rumah tua berlantai 2 yang memiliki banyak kamar dan pintu-pintunya berderit keras. Kedua orang tuaku bekerja, sehingga aku sering di rumah sendirian pulang sekolah. Nah lo, bayangin tuh. Pada suatu sore aku pulang dan mendapati rumah masih gelap. Aku memanggil mamaku, "Mama," dan mendengar suara merdunya menjawab, "Ya, dari lantai 2. Aku panggil mama sekali lagi sambil menaiki tangga menuju lantai 2. Hendak mencari di mana mamaku berada. Sekali lagi mama menjawab, "Ya," dengan suara yang sangat lembut. Karena belum terlalu lama pindah ke rumah itu, aku belum terlalu hafal dengan denahnya. Tetapi aku yakin suara mama berasal dari salah satu kamar kosong yang terletak di ujung lorong. Aku sempat merasa merinding, tapi kupikir itu adalah hal yang sangat wajar. Dan begitu aku bertemu mama, nanti pasti perasaan itu akan hilang. Jadi aku segera menuju kamar di ujung lorong dan menggapai kenop pintunya. Bayangin aja nih, kalau kalian pas pindah ke rumah baru dan tiba-tiba kita memanggil suara ibu kita, tapi yang menjawab itu bukan ibu kita, padahal posisinya ibu kita sedang bekerja, dan itu pada keadaan malam hari. Ketika baru akan memutar knop pintu di kamar itu, aku mendengar pintu depan rumah terbuka. Suara mamaku yang melengking ceria terdengar memanggil dari bawah, "Nak, kamu sudah pulang duluan." Spontan aku pun terperajat, melompat mundur dari pintu kamar kosong di depanku dan berlari kabur ingin menyambut mamaku yang ada di bawah. Namun selagi menengok ke belakang untuk terakhir kalinya, aku melihat pintunya terbuka sedikit dengan bunyi derit nyaring, dan sesuatu memandangiku dari celah pintu tersebut. Well, ini tuh kisahnya cukup mengerikan ya. Yang mana? Selagi mengecek putraku sebelum tidur, membenahi bantal dan selimutnya agar nyaman, anakku merengek. Katanya, "Ayah, tolong periksa apakah ada hantu di bawah kolong tempat tidurku." Sambil tersenyum simpul, aku menuruti permintaannya dan menengok ke bawah kolong. Di bawah kolong, aku menemukan sosok anakku. Anak yang sangat mirip persis dengan bocah di atas tempat tidur. Dia meringkuk menggigil di bawah sana sambil berbisik kepadaku, "Ayah, tolong, di atas tempat tidurku ada hantu." Yang selanjutnya adalah lukisan. Ada seorang pemburu yang berada di tengah hutan lebat setelah kelelahan berburu sepanjang hari. Hari sudah senja dan karena ia kehilangan sebagian peralatannya, sang pemburu terpaksa harus bermalam di hutan. Ia pun mencari tempat yang bisa dijadikannya persinggahan. Setelah berjalan selama 1 jam menemukan gubuk tua tak berpenghuni. Pintu gubuk itu pun terbuka, sehingga ia dapat masuk dengan mudah. Ada sebuah dipan di dalamnya. Dia pun segera merebahkan diri di sana. Sesaat kemudian sang pemburu sadar bahwa dinding gubuk itu dipenuhi lukisan yang sangat realistis, dengan gambar-gambar wajah-wajah seram yang tampak melotot dan memandangnya dengan bengis. Begitu detailnya sampai lukisan-lukisan itu terlihat nyata. Sang pemburu kaget dan merasa tidak nyaman, namun saking letihnya memilih untuk mengacuhkannya dan tidur menghadap tembok yang polos tanpa lukisan. Keesokan paginya sang pemburu terbangun karena sinar matahari yang begitu terang. Dengan keheranan ia bangkit dari rebahan dan memandang sekeliling gubuk, lalu menyadari bahwa tidak ada banyak lukisan wajah di dalam gubuk itu. Hanya ada banyak jendela yang terbuka. Oke, kalau ngelihat dari cerita yang nomor 3 ini sih, sepertinya kayak gini nih.
mungkin si orang itu tadi kan tidur di gubuk. Nah, tapi dia dikasih ilusi sama penghuni yang ada di sana. Mungkin aslinya di dalam gubuk itu, kalau di dalam dunia gaib itu kita bisa ngelihat lukisan gitu, rumahnya megah gitu. Padahal kan itu cuma sebuah gubuk ya. Kira-kira seperti itu mungkin di dunia sananya. Mimpi buruk. Oke, ceritanya kayak gini nih. Papa, aku mimpi buruk. Aku mengedipkan mata, berusaha mengusir kantuk yang menggelayutinya. Aku melirik jam dinding dan saat itu masih pukul 3 malam. Kenapa nak? Sini naik. Ceritakan mimpimu. Tidak mau. Kejanggalan situasi itu membuatku terjaga penuh. Sosok pucat anakku samar-samar terlihat dalam kamarku yang gelap. Kok tidak mau nak? Karena dalam mimpiku ketika aku menceritakannya kepada papa, makhluk yang memakai kulit mama itu bangun, bisiknya lirih. Hatiku mencelos, aku terkesiap. Selama beberapa saat aku mematung, jantung berdebar hebat, mataku tak bisa berhenti menatap nanar sosok anakku. Sedetik kemudian selimut di belakangku bergerak. Wow, ini cerita yang sangat mengerikan guys ya. Jadi ada anak yang bercerita kepada bapaknya, dia melihat seperti sosok mirip ibunya. Kemudian tidak sengaja, entah kebetulan atau dibuat-buat, ya sepertinya mungkin ada energi gaib gitu ya mungkin yang bisa menarik selimutnya. Slit saw. Saking senangnya jariku gemetar saat membuka bungkus kamera yang kudapat dengan harga miring dari lelang di pasar online. Sebuah kotak dengan label pengiriman yang bertuliskan namaku. Gembiraku tak terbendung ketika menyadari kamera itu jauh lebih bagus dari harga yang aku bayarkan. Tapi rupanya pemilik sebelumnya lupa melepas memory card kamera itu. Sebelum mengirimkan email untuk memberitahu bahwa memory cardnya masih tertinggal di kameraku, aku memutuskan untuk iseng melihat-lihat isi galeri foto yang sudah ada di dalamnya. Aku memasang mode slit saw dan satu persatu foto di dalamnya muncul ke dalam layar display. Gambar pertama merupakan foto label pengiriman pada bagian depan paket, alamatnya ditunjukkan kepada seseorang. Namun foto berikutnya membuat kebingunganku berubah menjadi ngeri, ada gambar mayat seseorang yang terbunuh dengan tragis. Foto ketiga kembali membuat foto label pengiriman, kali ini kepada alamat yang berbeda. Foto keempat lagi-lagi menunjukkan mayat orang lain yang dibantai dengan kejam. Begitu terus sampai foto yang ke-9. Aku melihat foto label pengiriman pada bungkus paket yang dialamatkan kepada diriku sendiri. Nah, itulah beberapa kisah film horor yang mengerikan. Buat kalian yang mau komen-komen tentang video ini, silahkan tuliskan komentar di kolom komentar. Dan jangan lupa kalian buat like dan juga subscribe video ini kalau kalian suka sama video ini. Oke, ini sorry ya, ini alat seadanya masian dan ini masih belum bagus tempatnya. Tapi ya, kedepannya kemungkinan kita akan bercerita tentang konten horor terus. Terima kasih dan see you, bye. Salam. Miss Polly had a dolly who was sick. So she phoned for a doctor to be quick. The